Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Aku doakan semoga sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke, kenalin, nama aku Husnun Nisa Nabilah, biasa dipanggil Husnun. Status sebagai mahasiswa santri di Pesantren Stika Surya Global, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi promosi kesehatan. Di video ini, aku bakalan ngasih review ke kalian semua sebuah film survival yang diambil dari kisah nyata dengan judul The 33. The 33 ini menceritakan kisah 33 penambang yang terjebak dalam perut bumi selama 69 hari. Kejadian tersebut sangat mendunia. Karena apa? Karena jika dalam keadaan normal harusnya stok makanan yang hanya cukup 3 hari, siapa sangka mereka dapat bertahan hidup hingga 69 hari di dalam perut bumi yang dalamnya kurang lebih 700 meter atau sekitar 2296 kaki dari permukaan tanah. Dari situ juga kita akan mengetahui betapa pentingnya K3. Nah, apa itu K3? K3 merupakan singkatan dari keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Maknanya adalah perlindungan yang diberikan kepada tenaga kerja pada lokasi institusi maupun lokasi proyek. Di Indonesia sendiri, K3 diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 87. Undang-undang tersebut mewajibkan penerapan K3 oleh semua jenis perusahaan. Film The 33 ini dibintangi oleh Antonio Banderas sebagai tokoh utama dengan nama Mario. Sebagian besar pria di sebuah kota kecil bernama Copiapo di Chili bekerja di sebuah pertambangan untuk menafkahi keluarganya. Mario memilih untuk lembur demi menambah bayaran tambahan bagi istri dan putri tercintanya. Sebenarnya Mario dan kawan-kawannya merasa kurang aman karena perusahaan dinilai mengabaikan faktor keselamatan pekerja. Sampai akhirnya apa yang mereka khawatirkan pun terjadi. Lokasi tambang mereka runtuh dan mereka terkubur hidup-hidup dalam perut bumi. Penasaran kan gimana alur ceritanya? Yuk langsung saja tonton video ini sampai akhir ya. Check it out. Film ini diawali sebuah pesta di rumah Gomez untuk merayakan hari terakhir kerja atau akan segera pensiun. Keesokan harinya, nampak bis yang sedang menjemput para pekerja tambang. Hari itu, Mandor Luis Don Lucho melaporkan kekhawatirannya kepada pemilik tambang tentang sifat kuno yang mereka eksploitasi sudah tidak stabil dan cadangan emas pun mulai menipis. Namun tidak dihiraukan oleh pemilik tambang. Bahkan si pemilik tambang ngotot bahwa pekerja tetap harus menyelesaikan target 250 ton dalam sehari. Dan akhirnya pun 33 penambang termasuk Lucho harus tetap masuk ke lubang gunung. Setibanya di lubang gunung, Lucho melihat tanda-tanda gunung tersebut yang semakin tidak stabil. Tidak lama kemudian, tanah pun bergetar, bebatuan mulai runtuh, dan langit-langit terowongan pun runtuh hingga menghalangi jalan satu-satunya menuju pertambangan seperti dugaan Lucho sebelumnya. Untungnya, 33 penambang itu berhasil mencapai daerah perlindungan. Mario yang menjadi pemimpin para penambang yang terjebak dengan segala kemampuan dan keterbatasannya, ia memastikan mereka dapat bertahan hidup. Dia juga berusaha tidak membuat kepanikan di awal. Di permukaan, orang-orang terkasih dari para penambang yang terperangkap, mereka melakukan aksi demo dan tidak mau pergi sebelum mendapatkan jawaban dari perusahaan. Karena perusahaan belum juga melakukan apapun untuk menyelamatkan para penambang. Di pemerintah, kabar tersebut sampai di kantor presiden. Menteri Pertambangan yang masih menjabat selama 4 bulan bernama Lawrence Goldborn mendesak pemerintah untuk turun tangan. Di Istana Negara, Bapak Presiden sedang meminta bantuan seseorang, yaitu Andres Garrett, seorang insinyur yang sering terlibat dalam misi penyelamatan tambang. Goldborn dan Andre pun mulai bekerja sama, menyusun rencana penyelamatan. Kemungkinan berhasilnya pun sangat kecil, mungkin hanya 0,1%. Hingga akhirnya, Goldborn dan Andre pun berhasil menemukan para penambang tersebut. Para penambang tersebut memberikan surat yang diikatkan di batu pisau bor yang memberitahukan bahwa 33 penambang itu masih hidup. Kemudian tahap berikutnya dalam mengekstraksi mereka memiliki tantangan baru bagi semua pihak, baik logistik maupun emosional. Mata pisau bor seringkali rusak karena terbentur bebatuan keras yang menghalangi jalur menuju tempat perlindungan. Dengan segala upaya, akhirnya di hari ke-69 para penambang berhasil diangkat satu persatu ke permukaan tanah menggunakan kapsul yang bernama Phoenix. Mereka berhasil sampai di permukaan dengan keadaan selamat.
Nah, film ini ditutup dengan haru pilu, sendu, dan mengerah air mata, juga kegembiraan. Pada adegan akhir yang diperlihatkan wajah asli ke-33 penambang yang selamat dari tragedi. Film yang syarat makna ini sebenarnya ada banyak sekali hikmahnya. Beberapa di antaranya pentingnya ketiga dalam bekerja. Bagaimana cara memanusiakan manusia, bukan hanya memanusiakan orang lain, namun juga memanusiakan diri sendiri. Kemudian di situ yang dilihatkan pejabat pemerintah yang tanggung jawab. Dengan tanggung jawab segala usaha berusaha menyelamatkan rakyat kecil.